Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok SDN Timbul Harjo yang ada di Jalan Pantai Senggata Timbul Harjo, Kecamatan Sewon, yang beranggotakan yang pertama yaitu Mbak Dian Yuniarti, dan yang kedua saya sendiri Linta Agnesia Leontin, dan yang ketiga Mbak Hesti Nurhandayani, yang keempat Mbak Nur Alfi Farikah, dan yang terakhir Mbak Warih Wulandari. Dalam portofolio digital ini, kami menyampaikan laporan pameran perayaan akhir perkuliahan, yaitu yang isinya yang pertama latar belakang, kemudian analisis masalahnya, yang ketiga produk yang telah dibuat, dan yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir saran. Kemudian portofolio PPL yang pertama ini akan membahas tentang refleksi dan rencana tindak lanjut saat PPL, kemudian RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik siswa, kemudian output yang terjadi di lapangan, hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini, dan kemudian tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan siswa yang memiliki karakteristik tersebut. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya yaitu tentang laporan pameran perayaan akhir perkuliahan. Di sini kami akan menjelaskan beberapa permasalahan yang kami temukan di SD Negeri Timbul Harjo. Di SD Negeri Timbul Harjo memiliki banyak peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda bermacam-macam, sehingga kami membutuhkan waktu untuk memahami karakteristik peserta didik tersebut. Di sini kami dalam proses PPL, selama kami PPL, kami menemukan dua permasalahan yang sangat sering kami temukan, yaitu yang pertama adalah permasalahannya tentang peserta didik yang kurang konsentrasi sehingga pembelajarannya tidak maksimal. Kurang konsentrasi di sini ada kurang minat dalam pembelajaran, kurangnya motivasi peserta didik mengikuti pembelajaran. Di sini kurang konsentrasinya yaitu siswa ini mudah bosan dan belum siap mengikuti pembelajaran, tapi karena waktunya sudah pembelajaran, peserta didik tersebut belum siap mengikuti pembelajaran. Di sini fenomena tersebut kami temukan di kelas 1, kelas 4, dan kelas 6. Jadi di ketiga kelas ini kami menemukan permasalahan yang sama dan berulang-ulang, yaitu kurangnya konsentrasi, kurang minat belajar, dan kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, permasalahan selanjutnya yang kedua adalah masalah pada penggunaan media pembelajaran yang digunakan. Di sini kami menemukan permasalahan ini, yaitu guru-guru dalam beberapa pembelajaran itu gurunya masih menggunakan metode ceramah. Jadi, proses interaksinya secara satu arah. Dari guru menyampaikan, tidak ada feedback atau timbal balik dari peserta didik. Di sini penggunaan medianya masih belum maksimal, padahal di kelas tersebut ada proyektor, ada speaker. Nah, proyektor dan speaker tersebut digunakannya hanya pada waktu-waktu tertentu. Tidak setiap pembelajaran menggunakan proyektor ataupun speaker. Dan kekurangannya lagi, ketika pembelajaran itu media yang ditampilkan kurang interaktif dan kurang inovatif, sehingga peserta didik merasa sama seperti komunikasi satu arah, cuman bedanya ini sudah ada
media yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajarannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menganalisis permasalahan menggunakan kajian teori. Pada kurangnya motivasi belajar itu kesulitan atau kurangnya konsentrasi, minat dan motivasi belajar adalah kondisi di mana siswa mengalami permasalahan dalam belajarnya. Hal ini disebabkan faktor fisik, sosial, maupun psikologisnya. Nah, siswa yang mengalami kesulitan belajar di sini akan menemukan kesulitan yang nyata, yaitu ketika disfungsi atau tidak sejalan fungsinya dengan ketika pembelajaran, siswa tersebut mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun, ketika ada tugas-tugas yang diberikan, siswa tersebut hasilnya masih kurang maksimal atau belum memahami penjelasan, belum memahami perintah-perintah yang tertulis pada tugas-tugas yang disampaikan. Kemudian, untuk masalah pada penggunaan media pembelajaran, itu karena media pembelajaran di sini sangat berpengaruh, ya, sangat bermanfaat, sangat mendukung pada kelancaran proses pembelajaran atau kelancaran interaksi antara guru dan peserta didik. Di sini media yang digunakan itu belum maksimal. Ada baiknya ketika media pembelajarannya dibuat yang lebih menarik, lebih interaktif. Jadi bisa meningkatkan interaksi guru dengan peserta didik. Contohnya yaitu menggunakan media pembelajaran PPT. Media pembelajaran PPT yang dibuat sendiri pasti lebih interaktif dan lebih memahami karakteristik peserta didik. Jadi ketika guru memahami karakteristik peserta didik, kemudian membuat media pembelajaran sendiri akan lebih efisien, lebih efektif dalam pembelajaran yang akan disampaikan, seperti itu. Yang selanjutnya, output produk akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai output atau produk yang terlihat yang telah dibuat. Yang pertama ada PowerPoint atau PPT. Di mana dalam pelaksanaan pembelajaran tentunya juga membutuhkan istilahnya media pembelajaran berupa PowerPoint, salah satu contohnya, yang mana dapat menumbuhkan motivasi dan semangat belajar bagi peserta didik. Karena PowerPoint tersebut tentunya media yang interaktif dan media inovatif, dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh penggunanya dengan memaparkan materi pembelajaran dalam bentuk slide presentasi, sehingga materi pembelajarannya dapat ditampilkan lebih kreatif dan interaktif. Yang kedua ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, di mana LKPD tersebut merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik. Dapat meningkatkan juga aktivitas dan prestasi belajar bagi peserta didik, dan LKPD tentunya berupa petunjuk langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu tugas yang disajikan oleh guru. Tugas tersebut diperintahkan dalam lembar kegiatan yang jelas, contoh kompetensinya yang akan dicapai dalam LKPD. Tujuan membuat LKPD yaitu di sini ada untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan, memberikan tugas-tugas yang mendorong pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, serta meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Dan yang ketiga ada media konkret.
Media konkret merupakan media yang nyata yang dapat digunakan dalam menyampaikan pesan oleh guru kepada peserta didik. Dan media tersebut tentunya dapat merangsang pikiran, perasaan, serta perhatian dan minat peserta didik dalam melakukan pembelajaran di kelas sehingga lebih efektif dan efisien. Contoh media konkret yang menggunakan salah satunya seperti makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, pesawat sederhana, benda padat, seperti batu, terus ada benda cair, air, seperti itu. Benda-benda tersebut juga dijadikan sebagai media yang nantinya dapat langsung diamati oleh peserta didik. Kemudian ada yang terakhir simpulan. Nah, kesimpulannya di sini selama kami menjalankan PPL di SDN Timbul Harjo, tentunya banyak sekali permasalahan yang kami temui. Salah satunya tadi ada mengenai karakter peserta didik dalam motivasi belajar, minat, serta apa tadi? Yang kedua media pembelajaran ya. Itu tadi merupakan permasalahan yang kami temui di SDN Timbul Harjo di kelas 1, 4, dan 6. Kemudian ada pun saran dari permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu melahirkan proses belajar yang berkualitas. Proses belajar yang melibatkan partisipasi dan penghayatan peserta didik secara intensif. Pembelajaran yang efektif dapat dilaksanakan dengan merencanakan beberapa aspek pendukung seperti 1. Media pembelajaran, 2. Membuat LKPD, 3. Menggunakan media konkret yang sehingga peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada PowerPoint dari kelompok kami akan dijelaskan oleh Mbak Wari. Silakan Mbak Wari. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai beberapa hal yang terkait dengan kegiatan PPL 1 yang telah kami laksanakan bersama anggota kelompok di SDN Timbul Harjo. Selama PPL, kami melakukan kegiatan refleksi bersama. Pada saat refleksi bersama ini, kami membicarakan beberapa hal. Terdapat 2 poin mengenai keberhasilan dan kekurangan atau hambatan yang dialami selama kegiatan PPL berlangsung. Untuk keberhasilan, di sini selama PPL kami telah mampu peserta didik aktif selama kegiatan pembelajaran langsung. Lalu yang kedua, peserta didik antusias selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga, peserta didik mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, beberapa poin tadi itu merupakan keberhasilan yang telah kami lakukan selama pelaksanaan PPL di SD Negeri Timbul Harjo. Lalu tentu kami juga menemukan hambatan atau kekurangan yang kami miliki selama PPL. Yang pertama yaitu perlu ditingkatkan dalam memahami karakteristik peserta didik. Lalu perlu diperhatikan kembali dalam menentukan model pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga, memperhatikan lagi terkait asesmen diagnostik. Yang keempat, perlu dikembangkan lagi dalam menentukan atau memilih media pembelajaran yang akan diciptakan speaking.
Nah, beberapa kekurangan atau hambatan tersebut itu yang harus kami tingkatkan lagi untuk ke depannya. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai rencana tindak lanjut. Tadi kami sudah memaparkan mengenai keberhasilan dan hambatan yang kami alami, lalu kami juga merancang rencana tindak lanjut untuk kedepannya. Untuk kedepannya kami akan meningkatkan lagi dalam memahami karakteristik peserta didik. Lalu yang kedua, mencari informasi dan membaca kembali materi model pembelajaran inovatif yang sesuai berdasarkan karakteristik peserta didik. Karena di sini pemilihan model pembelajaran juga sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu yang ketiga, memperbaiki pelaksanaan pada asesmen diagnostik. Yang keempat, mencari informasi mengenai berbagai macam media pembelajaran yang menarik dan inovatif bagi peserta didik, khususnya bagi kelas rendah. Lalu yang yang terakhir, mencari dan memperhatikan backing dari berbagai sumber yang ada seperti YouTube ataupun belajar dari teman sejawat untuk dipergunakan pada proses pembelajaran dalam meningkatkan minat peserta didik dan motivasi peserta didik dalam belajar. Nah, di sini kami juga melampirkan beberapa dokumentasi mengenai kegiatan kami selama PPL di SD Negeri Timbal Harjo. Ada salam pagi, terus kegiatan mencuci tangan sebelum peserta didik masuk ke sekolah, menjaga kantin kejujuran, melakukan asistensi mengajar, praktik mengajar, dan konsultasi bersama dosen pembimbing dan guru pamong mengenai modul ajar sebelum kami praktek mengajar. Dan di sini juga kami kemarin karena memperingati Hari Guru bersama guru-guru di SD Negeri Timbul Harjo. Baik, untuk itu beberapa poin yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya Mbak Alfi dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, RPP selanjutnya adalah RPP yang dibuat untuk memfasilitasi karakteristik peserta didik tersebut. Yaitu kami membuat modul ajar IPAS fase B kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS bab 4 mengubah bentuk energi, topik transformasi energi. Nah, di sini kompetensi awal dijelaskan, yaitu peserta didik sudah mengetahui macam-macam sumber energi. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, yaitu peserta didik reguler, kemudian jumlah peserta didik di kelas 4 terutama sebagai contoh itu ada 27 peserta didik, dan menggunakan pendekatan model dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Kemudian dalam kompetensi inti yaitu menjelaskan capaian pembelajaran terkait mata pelajaran IPAS, kemudian elemen capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, asesmen yang digunakan yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumantif. Kemudian selama pembelajaran tersebut diharapkan juga ada pemahaman yang bermakna bagi peserta didik yang sudah dijelaskan dalam modul. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Kemudian kegiatan pembelajaran yaitu menggunakan sintak model pembelajaran problem based learning. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, setelah melakukan pembelajaran yaitu ada refleksi
bagi guru sendiri dan refleksi bersama peserta didik. Selain itu juga ada refleksi pelaksanaan pembelajaran terkait dengan modul ajar yang telah dibuat. Dan selanjutnya dalam modul ajar juga menyediakan kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, dalam lampiran-lampiran kami melampirkan yang pertama ada bahan ajar untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan atau menambah pengetahuan selain dari yang diajarkan oleh guru dan diskusi bersama peserta didik. Kemudian ada LKPD untuk memfasilitasi dalam proses pembelajarannya. Yaitu LKPD dibuat dalam kegiatan berkelompok. Kemudian selanjutnya yaitu media ajar. Media ajar yang kami gunakan yang pertama, papan media paman pergi, papan macam perubahan energi. Kemudian ada media PowerPoint dengan materi transformasi energi yang menggambarkan contoh-contoh dari perubahan energi dari berbagai macam benda yang ada di lingkungan sekitar. Lampiran yang selanjutnya itu ada soal evaluasi. Soal evaluasi digunakan di akhir kegiatan pembelajaran untuk mengetahui, untuk mengukur hasil belajar peserta didik setelah mengalami pembelajaran melalui model problem-based learning. Kemudian ada asesmen yang digunakan, yaitu ada asesmen formatif penilaian sikap mengenai bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri. Kemudian dilampirkan juga rubrik penilaian sesuai dengan indikator yang telah dipaparkan tadi. Dan selanjutnya yaitu ada lembar penilaian sikap. Kemudian ada penilaian keterampilan juga, yaitu yang pertama terampil dalam menemukan konsep penyelesaian LKPD, terampil dalam menyajikan LKPD, dan mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan percaya diri. Nah, berikut ada rubrik penilaian. Dan yang kemudian ada penilaian asesmen sumantif, yaitu penilaian kognitif mengenai mata pelajaran IPAS. Ya, dengan jumlah soal ada 5 soal pilihan ganda. Kemudian ada glosarium dan daftar pustaka. Ya, demikian modul ajar yang telah dibuat untuk memfasilitasi karakteristik peserta didik yang telah kami paparkan tadi. Kemudian output yang terjadi di lapangan itu adalah gambaran saat menerapkan modul ajar di kelas 4 dalam bentuk video dan dokumentasi foto. Kemudian hal yang dipelajari dari rangkaian proses pembelajaran ini yaitu hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran yaitu menghasilkan program pembelajaran yang inklusif serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada
peserta didik di kelas. Kemudian, tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika dihadapkan dengan karakteristik peserta didik tersebut, yaitu yang pertama menerapkan praktik pembelajaran yang efektif. Praktik pembelajaran yang efektif itu yang pertama dapat merancang dan mempertimbangkan tahap perkembangan tingkat pencapaian peserta didik, kebutuhan peserta didik, serta mencerminkan karakter peserta didik yang akan belajar bersama. Kemudian, pembelajaran juga dirancang dengan membangun kapasitas peserta didik sebagai pembelajar yang sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Praktiknya dapat menerapkan dengan komunitas sebagai mitra. Jadi melakukan kerjasama dengan mungkin bisa dengan mitra kerja yang lain seperti kegiatan ekstra pramuka, dokter kecil, dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi dalam pembelajaran peserta didik itu diberi bekal untuk mempersiapkan masa depannya. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan asesmen yang efektif. Asesmen yang efektif yaitu dapat melakukan tes diagnostik di awal, kemudian dengan adanya asesmen itu dapat mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian memikirkan tujuan pembelajaran yang akan direncanakan, dan memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai tujuan asesmen di awal pembelajaran. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik diberitahu tujuan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian, menggunakan teknik asesmen yang sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Yaitu dalam kurikulum Merdeka ada asesmen formatif yang digunakan untuk umpan balik pembelajaran dan asesmen sumatif untuk pelaporan hasil belajar. Kemudian ada asesmen yang dilakukan secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar peserta didik dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya sebagai dasar menyusun program pembelajaran yang sesuai ke depannya. Ini misalkan dalam menentukan KKM pembelajaran di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah laporan kemajuan belajar pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif, dan memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikut yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.